Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Dwi Abada dengan NIM 14014182111. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran lembar balik metamorfosis sempurna pada hewan. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa untuk media pembelajaran ini kita bisa gunakan secara klasikal, individual maupun kelompok, seperti itu. Untuk yang pertama, seperti biasa, guru membuka pembelajaran dengan berdoa, menyapa siswa, dan menanyakan kabar siswa. Kemudian guru bisa melakukan presensi dan lain sebagainya. Nah, sebelum menggunakan atau guru menjelaskan materi mengenai metamorfosis, guru memberikan persepsi berupa lagu-lagu anak yang tentang metamorfosis kupu-kupu, yaitu seperti telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, kasihan delo. Nah, itu bisa digunakan guru untuk melakukan persepsi sebelum memulai pelajaran agar siswa lebih tertarik untuk mempelajari materi metamorfosis. Nah, seperti biasa, guru melakukan apresiasi tersebut, kemudian menjelaskan bagaimana lagu tersebut untuk membelajarkan atau menjadikan persepsi dalam materi metamorfosis. Nah, guru bisa mengartikan lagu tersebut bahwa metamorfosis kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu itu bertelur, kemudian dari telur menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong, kemudian kepompong tanpa makan, tanpa minum, kemudian bisa menjadi kupu-kupu yang lucu, seperti itu. Nah, dari sana kemudian timbul pertanyaan untuk siswa, bagaimana metamorfosis atau hidup dari kupu-kupu. Terus siapa yang pernah melihat perubahan hidup dari kupu-kupu? Hingga akhirnya guru timbul pertanyaan, siapa yang ingin melihat perubahan hewan yang ada di sekitar kita, seperti katak, kupu-kupu, kemudian ada lalat dan lain yang sebagainya, seperti itu. Nah, dari situ guru menjelaskan materi terlebih dahulu tentang metamorfosis. Nah, guru bisa menjelaskan dengan metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur dari kelahiran atau penetasan. Nah, untuk metamorfosis dibagi menjadi dua, ada metamorfosis tak sempurna, kemudian ada metamorfosis sempurna. Untuk metamorfosis tak sempurna itu biasanya terjadi pada hewan yang dari kelahiran atau penetasan sampai dewasa penampilan fisiknya itu sama, seperti contohnya sapi, kemudian ayam, kemudian kerbau, kambing, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk metamorfosis sempurna biasanya terjadi pada hewan yang dari kelahiran atau penetasan sampai dewasa tidak mengalami atau perubahan fisik statusnya itu tidak sama, seperti nyamuk, kupu-kupu, kemudian lalat, katak, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, dari penjelasan tersebut tadi timbul pertanyaan, siapa yang ingin melihat perubahan-perubahan hewan-hewan tersebut. Nah, kemudian guru bisa menggunakan media yang ada di sini. Nah, untuk media ini bisa digunakan guru pada saat pembelajaran, kemudian media ini juga bisa digunakan untuk bahan diskusi atau bahan permainan dalam pembelajaran untuk siswa. Dalam artian untuk permainan di sini yaitu bermain sambil belajar, seperti itu. Nah, selanjutnya guru bisa menjelaskan satu persatu dari hidup hewan yang ada di media ini agar siswa lebih tertarik dan antusias untuk memperhatikan materinya. Untuk lembar balik yang pertama ada metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, di sini guru bisa menjelaskan
sekaligus melihatkan bagaimana gambar atau bentuk dalam setiap fase-fase metamorfosis kupu-kupu. Di sini ada dari telur kupu-kupu, kemudian berubah menjadi ulat, kemudian berubah menjadi kepompong. Nah, dari kepompong yang bentuknya seperti ini bisa berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itu nanti dijelaskan guru secara mendetail seperti itu. Kemudian sampai akhirnya guru terus menjelaskan dari materi metamorfosis kupu-kupu sampai di lembar balik yang kedua, yaitu ada metamorfosis kata. Nah, dari metamorfosis kata guru bisa menjelaskan dari telur kata, kemudian melihatkan gambarnya juga, dari telur kata menjadi kecebong atau berudu, dan dari kecebong berudu menjadi kecebong berudu berkaki dan menjadi kata seperti itu. Kemudian lanjut di lembar balik yang ketiga. Nah, untuk lembar balik yang ketiga itu ada metamorfosis nyamuk. Untuk metamorfosis nyamuk juga guru harus menjelaskan sedetail mungkin bagaimana proses perubahannya, kemudian bentuk dari setiap fase-fase yang ada di perubahan nyamuk. Seperti ada telur nyamuk, nanti dijelaskan bagaimana fasenya hingga bisa berubah menjadi jentik-jentik atau larva, kemudian berubah menjadi pupa nyamuk, dan menjadi berubah yang sempurna yaitu nyamuk seperti itu. Nah, kemudian di lembar balik yang keempat di lembar balik yang keempat itu ada metamorfosis lalat. Di sini juga sama, guru harus menjelaskan sedetail mungkin dan semenarik mungkin dari adanya metamorfosis lalat, kemudian dari telur lalat berubah menjadi belatung, dari belatung menjadi pupa lalat yang bentuknya seperti ini, kemudian menjadi lalat yang sempurna seperti itu. Untuk lembar balik yang terakhir, lembar balik yang kelima, ada metamorfosis belalang. Nah, untuk metamorfosis belalang juga guru menjelaskan sedetail mungkin dari telur belalang kemudian menjadi nimfa yang notabene seperti belalang tapi masih muda atau masih kecil, kemudian belalang kecil di sini yang gambarnya seperti ini, kemudian menjadi belalang dewasa yang gambarnya seperti ini. Nah, dari media ini guru bisa menggunakannya untuk pembelajaran, untuk menjelaskan kepada siswa agar siswa lebih mengetahui atau lebih tertarik lagi untuk mempelajari materi metamorfosis. Nah, setelah guru menjelaskan materi menggunakan media ini tadi, kemudian siswa diajak berdiskusi dan bermain. Nah, dalam artian di sini dari permainan tersebut terserah guru mau bermain secara individual atau bermain secara kelompok. Semisal diskusi dan permainan ini digunakan guru secara berkelompok, bisa dengan cara untuk setiap kartu ini kan bisa diambil seperti ini. Nah, dari kartu-kartu ini nanti kita bisa bagikan kepada setiap kelompok. Dari semisal kelompok belalang. Nah, untuk kelompok belalang ada 4 orang, dan untuk 4 kartu ini nanti kita bagikan ke 4 orang tersebut. Nah, dari situ nanti timbul diskusi-diskusi dari antar siswa dan juga guru, timbul pertanyaan-pertanyaan, dan siswa juga diajak bermain dan diajak untuk maju ke depan untuk memasangkan secara benar bagaimana perubahan dari metamorfosis belalang. Nah, setiap orang memegang satu kartu, kemudian maju satu persatu setiap kelompoknya untuk memasangkan kartu yang kartu bergambar beserta namanya juga yang sudah dikasih keterangan nama, untuk dipasangkan di sini bagaimana bentuk atau perubahan-perubahan yang terjadi pada belalang. Misal nanti untuk orang pertama ada telur belalang, bisa memasangnya seperti ini.
Kemudian selanjutnya dari telur belalang tadi sudah dijelaskan dulu, siswa juga berpikir lalu dari telur belalang itu menjadi apa? Dari telur belalang menjadi nimfa yang bentuknya belalang tetapi masih sangat kecil seperti ini. Lalu siswa bisa memasangkannya seperti ini hingga seterusnya. Dari fase-fase belalang tadi dipasang seperti ini, setiap kelompoknya maju satu persatu untuk bermain media ini sambil belajar seperti itu. Nah, dari media yang saya buat ini kurang lebihnya bisa membantu siswa mengetahui bagaimana perubahan daur hidup metamorfosis sempurna pada hewan yang terjadi pada hewan di sekitar kita. Nah, selain siswa bisa mengetahui bagaimana fase-fasenya, siswa juga bisa mengetahui bagaimana bentuk dan gambar dari setiap fase yang ada di metamorfosis hewan di sekitar kita tersebut. Nah, untuk itu dengan penggunaan media ini harapannya siswa agar lebih tertarik lagi untuk mempelajari metamorfosis, dan juga siswa juga antusias terhadap materi dan siswa tidak merasa bosan jika guru menjelaskan dengan media atau tanpa media seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan untuk cara penggunaan media yang saya buat, yaitu media lembar balik metamorfosis sempurna pada hewan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.